Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fitri dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Legal Audit Syariah kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian legal audit, fungsi, siapa dan bagaimana mekanismenya, dan juga arti penting dari legal audit itu sendiri. Menurut HR Daeng Naja, yang dimaksud dengan SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern, di mana untuk istilah atau penamaannya itu tergantung institusi masing-masing. Fungsi dari audit intern itu sangat penting karena untuk membantu mengamankan kegiatan operasional suatu institusi, apalagi yang menggunakan dana masyarakat luas. Pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan tujuan kita dapat mengerti sistem yang telah ditetapkan, apakah sistem itu dapat diandalkan dalam mencapai sasaran dan tujuan institusi yang diaudit. Sedangkan pengertian legal audit sendiri adalah suatu proses penilaian data dan fakta transaksi antara perusahaan atau institusi yang diaudit dengan pihak lain, terutama tingkat keamanan. Dalam hal ini adalah legal risk aspect yang dapat membahayakan perusahaan yang diaudit. Dalam penyajiannya, nanti akan berisikan laporan pemeriksaan berupa opini dan saran perbaikan. Dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan atau legal audit terhadap suatu institusi, itu dapat menjadi proteksi bagi institusi yang diaudit. Terlebih lagi, terhindar dari legal risk. Selain itu, dapat dilihat sejauh mana institusi itu patuh terhadap hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga melahirkan situasi yang kedepannya yang lebih sehat dan terpercaya bagi institusi itu sendiri. Proses pengambilan keputusan kepada siapa pelaksana audit diserahkan itu sama pentingnya dengan jaminan bahwa pelaksana audit itu dapat melakukan tugasnya secara bebas. Independensi atau kebebasan pelaksana audit itu sangat penting, terlebih lagi mendapatkan 3 perhatian pokok, yaitu yang pertama, maksud diselenggarakannya audit adalah untuk menilai seberapa efektivitas perusahaan, seberapa efisiensi perusahaan, dan produktivitas perusahaan. Selain itu, dalam melaksanakan audit tidak boleh adanya interpretasi, tidak boleh adanya rekayasa, dan juga tidak boleh menilai dari sudut pandang yang subjektif. Yang kedua, kerangka acuan yang biasanya digunakan adalah hasil kerja ataupun pedoman formal yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Karena itu, pelaksana audit itu harus memiliki kebebasan untuk memilih menggunakan teknik apa yang paling tepat. Yang ketiga, hasil audit harus memenuhi prasyarat faktual dan objektif untuk diserahkan kepada manajemen puncak untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi dan mengelola tugasnya. Fungsi lembaga pengawas intern secara umum yaitu membantu manajemen dalam mencapai sasaran dan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dengan jalan memberikan analisis yang akurat dan memberikan penilaian terhadap segala aktivitas perusahaan atau institusi yang sedang diaudit. Selain itu juga melakukan pengujian dan menganalisis data-data alat-alat bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan dengan cara teknik-teknik pemeriksaan atau audit yang berlaku, dan juga memberikan pendapat saran secara objektif dan independen atas hasil pemeriksaan yang didapatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.